Halo adik-adik, jumpa lagi di channel Five and Chemistry. Di video kali ini, saya akan membahas beberapa soal tentang larutan penyangga. Lebih tepatnya lagi, lebih spesifiknya lagi, adalah tentang bagaimana pengaruh penambahan sedikit asam, penambahan sedikit basa, maupun penambahan air terhadap pH dari suatu larutan penyangga. Oke, bagaimana penyelesaian ataupun pembahasannya? Yuk, pastikan kalian mengikuti dari awal sampai akhir ya. Oke, sebelum ke soal, ini sedikit tentang larutan penyangga atau biasa juga dikenal dengan istilah buffer ya. Larutan penyangga adalah larutan yang dapat mempertahankan harga pH terhadap penambahan sedikit asam, sedikit basa, dan penambahan air. Jadi kalau dia ditambahin asam, nanti pH-nya turun, tapi turunnya nggak drastis ya, turunnya dikit-dikit aja. Kalau ditambahin sedikit basa, pH-nya nanti akan naik, tapi juga tidak akan drastis, naiknya dikit-dikit. Tapi kalau penambahan air, dia akan relatif tetap. Ya, jadi di sini contoh aja nih ya, ini contoh ada cara pembuatan larutan penyangga ya. Ada asam lemah tambah basa konjugasinya. Ini contoh-contohnya. Atau bisa juga asam lemah dengan basa kuat, tetapi dengan catatan asam lemahnya harus berlebih atau bersisa. Kalau untuk larutan penyangga yang basa lemah tambah asam konjugasinya, atau basa lemah tambah asam kuat dengan catatan basa lemahnya berlebih atau bersisa. Oke, ini ada di video sebelumnya ya tentang perhitungan pH dari larutan asam basa ini ya. Oke, langsung saja ya kita ke soalnya. Ini ada dua soal ya. Ada larutan penyangga, jadi kita sudah disediakan larutan penyangga dengan komposisi tertentu. Lalu kita diminta untuk menentukan pH-nya sebelum dan sesudah. Kira-kira seperti itu. Kalau di video-video sebelumnya cuma untuk pH-pH yang sebelum ya, sebelum ada penambahan asam, basa maupun air. Oke, jadi saya akan cukup bahas dua soal saja. Semoga nanti kalau ini sudah paham, nanti kalau ada soal-soal tipe sama kalian sudah bisa ngerjain. Kita bahas ya satu persatu ya. Nomor 1, suatu larutan penyangga terbentuk dari 500 ml larutan HCOOH, asam lemah ya, asam semut, asam formiat, 1M, dan juga 500 ml larutan HCONA, ini garamnya ya, 1M, jadi komposisinya sama. Lalu ditambahkan 100 ml H2SO4 0,05 M. Hitunglah pH sebelum dan sesudah ditambahkan H2SO4. Ini ada harga Ka dari si HCOH atau si asam semut ini ya. 2 kali 10 pangkat minus 4. Oke, jadi kita hitung dulu yang sebelumnya ya. Jadi untuk yang sebelum, jadi kita punya di sini dua zat ya. Yaitu HCOOH 1M 500 ml. Nah, ini kalau dikalikan aja jadi ini jadinya 500 milimol. Lalu di sini juga ada komponen buffer lainnya yaitu HCOONA atau HCOO- ya, dengan komposisi yang sama 1M dan 500 ml. Kalau dikalikan jadi 500 milimol. Nah, ini komposisinya ya. Lalu karena ini adalah buffer asam, jadi kita tinggal masukin konsentrasi H+ sama dengan Ka. Ka-nya 2 kali 10 pangkat minus 4 dikali mol si asam lemahnya, HCOH-nya, dibagi dengan mol si basa konjugasinya, 500 juga ya, milimol dicoret, sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 4. Maka pH minus logaritmanya ya, jadi 4 min log 2. Kalau mau dijadiin angka, ini log 2 sekitar 0,3, berarti ini sekitar 3,7 pH sebelum penambahan H2SO4. Oke. Nah, jadi kita udah punya di sini ya H2SO4 dengan pH larutan penyangga pertama tadi ya dengan pH 3,7. Lalu ditambahkanlah ke dalamnya ini H2SO4 sebanyak 100 ml dan 0,05 M.
Atau kalau ini dikalikan, kita dapatkan 5 milimol. Tapi saya mau ambil H plusnya saja di sini. H2SO4 itu kan kalau diionkan 2H plus tambah SO4 2 min ya. Kalau di sini 5 milimol, maka di sini 10 milimol ya. Nah, kita ingat ya, tadi kan katanya dapat mempertahankan harga pH terhadap penambahan sedikit asam maupun sedikit basa dan juga penambahan air. Bagaimana itu bisa? Ya, karena dia punya ini, komponen buffernya ini. Ya, asam dengan basa konjugasinya. Nah, jadi kita punya dua ya, HCOH dengan HCOO-. Datanglah si H+. Nah, kira-kira siapa yang bereaksi dengan si H+? Logika saja ya, plus pasti ketemu dengan yang min. Jadi reaksinya HCOO-, dia ketemu H+, membentuk kesetimbangan, nah menghasilkan pasangannya lagi HCOOH. Oke, kita buat seperti biasa MRS-nya. Nah, HCOO- di awal kan kita sudah punya 500 milimol ya. H+ tadi yang kita barusan hitung ada 10 milimol. HCOH itu juga 500 milimol di awalnya. Maka jelas yang 10 habis ya. Di sini bertambah ya. 490 ya. Ini habis, ini 510. Oke, langsung aja hitung konsentrasi H+ seperti yang biasa-biasa ya, seperti sebelum penambahan. Konsentrasi H+ sama dengan Ka 2 kali 10 minus 4 dikali dengan mol HCOOH, mol si asam lemah, dibagi dengan mol basa konjugasinya. Oke, ini hitung-hitung sekitar 2,08 kali 10 pangkat minus 4. Maka pH minus logaritmanya 4 min log 2,08. Atau kita mau pakai angka real, ini sekitar 3,68. Nah, coba perhatikan dengan pH sebelum penambahan H2SO4. Sebelum ditambahkan tadi 3,7 dan setelah ditambah asam 3,08. Turunnya tuh kecil sekali ya perubahan pH-nya ya. Jadi itulah buffer ya, itulah penyangga, dapat mempertahankan terhadap penambahan sedikit asam, sedikit basa maupun air. Ya, untuk basa dan air nanti kita lihat di soal berikutnya. Oke? Oke, ini dia soal yang kedua. Sebanyak 100 ml penyangga mengandung NH3 dengan Kb10-5 dan NH4Cl, masing-masing 0,1 m. Tentukan pH larutan. Oh, berarti ini pH penyangga sebelum ada pencampuran apa-apa ya, sebelum ditambahin asam basa atau air. Yang B setelah ditambahkan HCl, yang C ditambahkan NaOH, yang D ditambahkan air murni. Nah, ini lengkap ya. Jadi bisa satu soal ini bisa menjawab banyak perhitungan tentang penambahan asam basa maupun air. Oke. Langkah pertama sebelum ada penambahan apa-apa ya, cuma ada dua komponen ya, ada NH3 dan ada NH4Cl atau NH4+. Ini komponen buffernya ya. NH3 nya ada 100 ml 0,1 m, berarti 10 milimol ya. NH4Cl atau NH4+ ini juga sama, 100 ml 0,1 m, 10 milimol juga. Oke, karena ini buffer basa, jadi kita pakai rumus yang OH- sama dengan Kb-nya 10-5 ya, kali mol dari basa lemahnya 10, mol dari asam konjugasinya 10 juga, berarti 10 pangkat minus 5. POH-nya sama dengan 5, maka pH sama dengan 9. Jadi ini pH sebelum penambahan apa-apa, maksudnya belum ada penambahan asam basa maupun air. Oke, nah mulailah di sini kita cek ya, B, C dan E nya kita kerjain. Untuk yang B ditambahkan HCl 0,1 m 1 mili. Jadi HCl kita cari molnya ya, 1 kali 0,1 milimol.
Jadi H plusnya juga segitu ya. Nah, sama seperti soal tadi, kalau ini H plus datang, berarti dia akan bereaksi dengan siapa? NH3 atau NH4 plus? Pasti NH3, jangan masa plus sama plus gitu ya. Jadi kita harus pakai logik juga ya. Ya, kita punya NH3 ditambahkan H plus, jadi NH4 plus. Sama MRS kayak tadi. Nah, tadi kan mula-mulanya si NH3 udah ada 10 milimol. H plus tadi kita barusan hitung nih, 0,1. NH4 plus sudah ada 10 milimol. Udah, berarti kan yang 0,1 habis. 0,1-nya semuanya pokoknya 0,1-nya sama, koefisiennya juga sama, jadi tinggal masukin aja. Kurangkan jadi 9,9 ya. Ini habis. Ini jadi ini bertambah, sorry. Jadi 10,1. Dah, kita masuk ke perhitungan ininya ya, perhitungan pH-nya. Jadi ini buffer basah, konsentrasi OH- sama dengan KB-nya 10 pangkat minus 5 dikali NH3-nya 9,9, NH4 plusnya 10,1. Ini kalau kita hitung kalkulator dapat 9,8 kali 10 pangkat min 6. Maka POH-nya min log-nya ini ya, 6 min log 9,8. Hati-hati, ini masih POH. pH-nya berarti 14 kurang itu ya, 8 plus log 9,8. Atau ini kalau mau angka realnya kita dapatkan 8,99. Lihat ya, jadi ketika ditambahkan H plus sedikit, nah itu pH-nya turunnya juga sedikit, 9 ke 8,99, kecil sekali ya. Jadi ini bagus nih buffernya nih. Nah, ini untuk yang B ya. Yang C ditambahkan basah, OH-nya kita cari ya. NaOH berarti 1 kali 0,1 milimol. OH-nya juga 0,1 milimol ya. Oke, kalau tadi H plus ketemunya si NH3, maka sekarang OH- pasti ketemu dengan NH4 plus. Jadi NH4 plus tambah OH- setimbang NH3 tambah H2O. Masuk lagi MRS. NH4 plus tadi kita di awal sudah punya 10. NH3-nya 10. OH- tadi kita hitung di atas 0,1. Nah, ini min 0,1, min 0,1, di sini plus 0,1. Airnya saya abaikan dulu ya. Oke, 10 kurang ini 9,9 habis 10,1. Masuk rumus lagi. OH- sama dengan Ka-nya 10 pangkat KB, ingat Ka terus ya. KB-nya 10 pangkat minus 5 per NH3-nya 10,1, NH4 plusnya 9,9. Didapatlah ini 1,02 kali 10 pangkat min 5, atau POH-nya minus logaritma dari sini, 5 min log 1,02, atau pH-nya 14 kurang POH jadi 9 plus ya, plus log 1,02. Kalau secara angka ini 9,0086. Nah, ini juga ditambahin NaOH dikit, pH-nya naiknya juga kecil sekali. Oke. Lalu yang terakhir, bagaimana kalau ditambahkan air? Ya, di sini dikatakan ditambahkan 50 ml air murni. Nah, penambahan ini ya, penambahan volume itu cuma ya volumenya aja bertambah, volume campurannya, konsentrasinya mah nggak ngaruh. Jadi V campuran kita hitung ya, kan kita punya buffer 100 ml ya, ditambahkan 50, jadi 150 ml. Oke, kalau kita masukkan rumus tadi, OH-, konsentrasi OH- sama dengan
KB-nya 10 minus 5. Nah, tadi kan dengan adanya penambahan 50 ini, yang tadinya 10 milimol, kan 10 milimol dibagi 150 volumenya ya. Yang bawah juga N64 plusnya juga sama kan. Nah, jadi kan ini atas bawah bisa dicoret. Jadi sama aja dengan 10 pangkat minus 5. POH-nya 5. pH sama dengan 14 kurang 5, 9. Jadi kalau penambahan air relatif tidak akan mengubah pH dari larutan penyangga awal. Oke. Udah cuma 2 soal, kira-kira begitu ya. Bagaimana membuktikan apakah ada pengaruh penambahan sedikit asam, sedikit basa maupun air terhadap itu definisi dari larutan penyangga yang katanya dapat mempertahankan harga pH. Oke, jadi terbukti ya kalau ditambahin sedikit asam, pH-nya juga turun dikit, ditambahin sedikit basa, naik dikit, ditambahin air, relatif tetap. Oke, mudah-mudahan membantu, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan dapat dipahami dan dimengerti, sehingga kalau ada soal-soal bertipe sama, kalian bisa mengerjakannya juga. Yuk, cek terus, update terus video-video terbaru lainnya di channel 5 on Chemistry. Sampai jumpa dan bye-bye.